Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini ingin memenuhi tugas teori belajar. Sebelum saya mempresentasikannya, saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Ilham Ramadhani Ishak, NIM 221101010032. Lanjut saja, saya akan langsung mempresentasikan materinya. Yang pertama adalah pengertian gangguan belajar. Gangguan belajar adalah kondisi di mana seseorang mengalami kesulitan dalam memahami, mengingat, dan mengaplikasikan informasi secara tepat. Gangguan belajar dapat mempengaruhi kemampuan seorang dalam membaca, menulis, menghitung, dan memecahkan masalah. Di sini saya akan menyebutkan beberapa jenis gangguan belajar, meliputi yang pertama, disleksia, yang bisa dipahami sebagai kesulitan membaca dan memahami kata-kata tertulis. Yang kedua, diskalkulia, kesulitan dalam memahami angka dan melakukan operasi matematika. Yang ketiga, disgrafia, kesulitan menulis dan mengeja kata-kata yang benar. Yang keempat, dispraksia, kesulitan koordinasi gerakan yang diperlukan untuk menulis dan melakukan tugas-tugas motorik. Jadi ketika kita contohnya menulis sesuatu, tapi otak kita tidak sinkron dengan tangan kita, maka akan terjadi kesalahan. Yang kelima, kelainan perhatian dan hiperaktif, ADHD, kesulitan berkonsentrasi dan mengendalikan impuls. Gangguan belajar bisa disebabkan oleh berbagai faktor, seperti faktor genetik, lingkungan, masalah kesehatan. Oleh karena itu, penting bagi individu yang mengalami gangguan belajar untuk mendapatkan diagnosis dan pengobatan yang tepat. Mengalami kesulitan saat belajar materi tertentu. Hal ini tidak berarti buah hati tidak pintar. Bisa saja dia mengalami gangguan belajar. Nah, ini merupakan tugas utama dari orang tua, sehingga sebagai orang tua kita tidak boleh cuek kepada anak kita, karena jika kita cuek, masa depan anak kita bisa saja tidak mulus. Bersumber dari unggahan Instagram Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Ditjendikti, anak berkesulitan belajar (ABB) mengalami hambatan perkembangan dan belajar yang unik dalam beberapa bidang akademik. ABB seringkali dianggap ceroboh, kurang teliti, dan bertingkah seenaknya. Namun, anak yang memiliki gangguan belajar seringkali tidak tahu mereka sedang melakukan kesalahan. Jadi, di luar kontrol mereka jika mereka mengalami kecerobohan itu. Imbasnya, ABB sering merasakan tekanan psikis yang bisa mempengaruhi proses belajar mereka. Ada 3 macam gangguan belajar yang bisa ditemui pada anak. Habis ini saya akan menjelaskan itu, tapi sebelumnya beberapa anak memiliki gangguan belajar saat mereka mempelajari angka atau matematika. Diskalkulia adalah gangguan belajar di mana penderitaan kesulitan memecahkan masalah yang berkaitan dengan angka. Seringkali penderita diskalkulia mendapatkan nilai yang rendah di bidang matematika, namun tidak di bidang lainnya. Anak dengan gangguan belajar ini seringkali kesulitan memahami matematika dasar. Beberapa anak mulai bisa menghitung tanpa mengandalkan jari, namun penderita diskalkulia masih bergantung pada jari saat mereka berhitung. Nah, itu adalah salah satu contoh dari gangguan belajar. Untuk lebih lengkapnya, habis ini saya akan menjelaskan secara utuh. Saya akan melanjutkan yang tadi. Sekarang adalah nomor 6, Visual Processing Disorder. Visual Processing Disorder membuat penderitanya kesulitan dalam menginterpretasi informasi visual. Salah satu contoh kesulitan dalam belajar akibat Visual Processing Disorder adalah kesulitan membedakan 2 objek yang bentuknya mirip dan mengkoordinasikan serta mata secara bersamaan. Yang ketujuh, gangguan belajar nonverbal. Jenis gangguan belajar selanjutnya adalah gangguan belajar nonverbal. Kondisi ini dapat membuat seorang anak kesulitan dalam mengerti ekspresi wajah, gerak tubuh, dan intonasi suara.
Contoh masalah belajar ini dapat terjadi ketika guru di kelas menjelaskan pelajaran lewat gerakan tubuh atau komunikasi nonverbal lainnya. Yang kedelapan, visual perseptual atau visual motor defisit. Pengertiannya adalah salah satu masalah kesulitan belajar yang membuat seorang anak mengalami koordinasi tangan dan mata yang buruk. Masalah ini dapat terlihat ketika anak kesulitan membaca, sulit menggunakan pensil, krayon, gunting, dan aktivitas motorik halus lainnya. Tidak hanya itu, ciri-ciri kesulitan belajar dari visual perseptual, visual motor defisit juga bisa ditandai dengan kesulitan membedakan huruf yang terlihat sama atau menunjukkan pergerakan mata yang tak normal saat membaca atau menyelesaikan tugas. The Learning Disabilities Association of America atau yang lebih dikenal dengan LDA mengkategorikan berbagai kondisi di atas sebagai macam-macam kesulitan belajar yang spesifik. Di sini saya akan menjelaskan penyebab gangguan belajar atau kesulitan belajar itu sama saja. Ada beberapa hal yang menyebabkan anak beresiko lebih tinggi mengalami kesulitan belajar seperti kondisi janin saat masih di dalam kandungan. Kebiasaan ibu yang mengandung serta gangguan kesehatan janin bisa berpengaruh pada perkembangan otak anak kelak. Ibu hamil yang sering mengkonsumsi minuman alkohol dan merokok beresiko lebih tinggi melahirkan anak dengan kesulitan belajar. Gangguan janin seperti pertumbuhan janin terhambat atau intrauterine growth restriction yang parah, kelahiran prematur, dan bayi yang lahir dengan berat badan yang terlalu ringan juga punya resiko tinggi mengalami kondisi ini. Genetik, anak yang lahir di keluarga dengan riwayat gangguan belajar dinilai memiliki risiko yang lebih tinggi mengalami hal yang sama. Yang selanjutnya, trauma. Anak dengan riwayat trauma, baik secara psikologis maupun fisik, berisiko mengalami kesulitan belajar sebab trauma bisa menyebabkan gangguan perkembangan otak dan merusak saraf. Trauma psikologis pada anak bisa disebabkan karena melihat semasa kecilnya dia melihat kekerasan yang di depan matanya. Itu bisa berdampak terhadap pertumbuhan si anak ini. Yang selanjutnya adalah paparan dari lingkungan. Beberapa anak mengalami kesulitan belajar karena pernah terpapar racun dari lingkungan, misalnya timbal, atau bisa yang lebih kenal pabrik kan mengeluarkan asap, itu juga berpengaruh. Ciri umum anak yang memiliki kesulitan belajar. Gejala kesulitan belajar pada anak bisa berbeda-beda tergantung dari jenisnya. Namun secara umum, berikut adalah ciri yang biasanya muncul berdasarkan usianya. Ciri-ciri gangguan belajar pada anak usia prasekolah atau balita. Yang pertama, punya kesulitan mengucapkan kata. Yang kedua, kesulitan untuk mengikuti instruksi. Yang ketiga, tidak bisa menemukan kata-kata yang ingin diucapkan. Yang keempat, kesulitan merangkai kata. Yang kelima, kesulitan mengenali huruf, angka, warna, bentuk, atau hari. Yang selanjutnya, kesulitan memegang alat tulis dan tidak bisa mewarnai di dalam garis. Yang terakhir, kesulitan untuk memasang kancing, memakai resleting, atau belajar mengikat sepatu. Ciri-ciri gangguan belajar pada anak usia 5-9 tahun. Kesulitan menghubungkan suara dan bentuk huruf, lambat ketika mempelajari hal baru, kebingungan saat membaca kata-kata dasar, sering salah mengeja, tidak bisa menggabungkan huruf-huruf atau membentuk kata, kesulitan mempelajari matematika dasar, kesulitan mempelajari cara membaca waktu dan menghafalkan urutan. Yang selanjutnya, ciri gangguan belajar pada anak usia 10-13 tahun. Yang pertama, kesulitan mengerti konteks dari suatu bacaan atau deret matematika, tulisan tidak bagus, tidak suka membaca dan menulis, menolak jika diminta untuk membaca dengan lantang. Yang selanjutnya, mendeteksi kesulitan belajar pada anak. Mendeteksi kesulitan belajar pada anak biasanya akan sulit karena gejala yang muncul cukup umum dan tidak spesifik. Belum lagi pada anak-anak yang sedikit lebih tua, mereka biasanya dapat merasa malu memiliki masalah gangguan belajar sehingga menyembunyikan kesulitannya. Meski begitu, jika orang tua merasa anaknya menunjukkan gejala yang mirip dengan gangguan belajar ini, hal pertama yang perlu dilakukan adalah membawanya ke dokter anak. Ini penting karena ketika kita membawa ke dokter anak ini
tahu apa masalah spesifik. Jika ditangani sendiri bisa salah menangani orang tua. Anda juga bisa berbincang pada guru di sekolah mengenal kemampuan belajar anak sehari-hari secara lebih rinci. Berkonsultasi dengan psikolog, psikiater, atau ahli tumbuh kembang anak pun bisa melakukan sebagai salah satu usaha untuk mengetahui kondisi kemampuan belajar pada anak. Cara mengatasi kesulitan belajar pada anak. Yang pertama, bisa kita melakukan terapi. Terapi okupasi bisa membantu meningkatkan kemampuan motorik anak-anak dengan gangguan belajar sehingga mereka bisa belajar dengan baik sesuai kondisinya. Yang selanjutnya, medikasi. Pada beberapa kasus, dokter juga bisa meresepkan obat untuk meredakan depresi dan gangguan kecemasan yang bisa dirasakan oleh anak dengan kesulitan belajar. Anak dengan gangguan belajar sekaligus ADHD dapat memperoleh obat khusus yang bisa membantunya untuk berkonsentrasi saat di sekolah. Bantuan belajar. Anak dengan kesulitan belajar bisa mendapatkan bantuan belajar tambahan dari guru ataupun guru les yang memang sudah terlatih untuk mengajar anak dengan gangguan belajar. Beberapa sekolah juga ada yang memiliki fasilitas khusus untuk mengerjakan anak dengan gangguan belajar. Mungkin itu saja dari saya. Jika ada kesalahan dalam penyampaian atau kurang tepat, mohon kepada dosen untuk memberikan saran yang membangun pada saya. Nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.